Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini di chapter 1 Game Project. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang metode serangan atau mode serangan ya, mode attack. Apa sih yang terjadi ketika player itu melakukan serangan dasar, base attack. Oke, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat serangan ya, ini serangan animasinya seperti ini. Nah, ini animasi serangan. Dan ini juga sudah dibuat di berbagai penjuru ya, down, left, right, dan up. Oke, ini menggunakan aset yang diberikan ya, dasarnya kan seperti ini. Nah, konsep dari serangan itu sendiri sebenarnya animasi ini kan hanya kulit ya, hanya tampilannya aja ya supaya dia terlihat keren. Mode attack itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, mode attack sendiri itu adalah terjadinya, bisa dikatakan terjadinya overlap antar collider itu yang memicu sebuah event. Nah, event itu kemudian dihitung, dikalkulasikan sehingga adanya pertukaran damage ya. Pertukaran damage dalam artian jika player memukul musuh, ini saya taruh dulu satu musuh di sini. Saya taruh musuh di sini satu. Nah, musuh kan punya hurt box. Di player juga ada hurt box. Itu ya. Nah, hurt box ini artinya apa? Ketika ada collider hit, nah kan ada hit, ada hurt. Nah, ini hit ya. Ketika collider hit menyentuh atau bahasanya tuh overlap terhadap hitbox-nya punyanya worker, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah terjadinya damage, ciptanya damage. Nah, itu konsep dari sebuah attack ya. Attack. Oke, player nih. Ini kan punya hit down nih. Ketika dia menyerang ke bawah nih ya, attack down. Nah, nanti kan hitbox-nya akan diaktifkan terus diatur posisinya sedemikian rupa ya, memanjang nanti ya, memanjang terus. Nah, ketika hitbox ini mengenai hurtbox dari enemy, maka terciptalah damage. Itu konsepnya ya. Terus gimana caranya? Maka klip animasi yang ada di sini harus kita modifikasi terlebih dahulu. Dimodifikasi agar collider yang tercipta dari hit down ini dapat direkayasa. Oke, langsung saja. Caranya gampang. Saya akan melakukan proses recording. Ini ada recording di sini ya. Untuk mode recording, jadi aktifkan mode recording dan pastikan semua hitbox dalam kondisi tidak terlihat, disable ya. Nah, tidak terlihat. Oke, tidak ada ini ya, tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses recording. Jadi triknya kayak gini. Terus naik, hit down, take down ya, take down. Terus recording nyalakan. Nah, apa yang terjadi di frame pertama? Di frame pertama, hitbox-nya kita aktifkan. Nah, nambah key baru ya. Terus di frame kedua, kalau mau mudah langsung di set maksimum. Nah, maksimumnya mau sepanjang apa? Bebas. Misalnya seperti ini. Oke ya, jadi panjang lebar dari dimensi serangannya itu tergantung dari hitbox. Kalau ini dibuat lebar, yuk jangkauannya lebar. Tapi kalau yang dibuat kecil, dibuat kurus gitu ya, nah ini kurus seperti ini ya berarti jangkauannya pendek. Areanya ya. Nah, kalau panjang lebar sejangkauannya itu ada pada height-nya ini. Kalau set panjang seperti ini, ya jauh mau usut gitu, anginnya udah kena duluan gitu. Jadi kayak set baru anginnya doang udah terluka siap seperti itu ya. Trut gitu. Jadi manjang dia ke sini. Nah, panjang ya. Oke. Ini malah saya ulang lagi key-nya ya. Jadi key pertama untuk mengaktifkan, key kedua itu untuk merekayasa jangkauan dari serangannya itu. Nah, saya set segini aja.
Dan di frame selanjutnya ini masih, nah di sini saya matikan. Sini ya. Nah, di sini saya matikan. Nah, cukup seperti itu. Nah, matikan recordingnya. Oke, sekarang lihat. Nah, kelihatan ya, panjang. Gitu. Oke, kalau ini mengenai dari apa namanya work enemy-nya, nah itu apa yang terjadi? Nah, misalnya nih, ini kan atur di sini. Nah, lihat ya. Coba kita play lagi. Saya play lagi, take down. Sorry. Ini tak ganti ke take down, tak play. Nah, lihat ya. Terjadi overlap. Ini normal. Ketika masuk ke sini, dread. Nah, ini kan overlap nih. Nah, proses overlap ini nanti akan dikalkulasikan oleh basic engine ya. Akan dikalkulasikan oleh basic engine sehingga nge-trigger memicu terjadinya event seperti itu. Nah, di event itu nanti akan dimasukkan script untuk mengkalkulasikan damage yang dikeluarkan. Dan enemy akan memproses atau mengkalkulasikan damage yang dia terima. Konsepnya seperti itu. Kapan itu terjadi? Ketika collider hit dan collider hurt itu overlap. Ini overlap. Seperti itu. Itu gampangnya ya. Gampangnya seperti itu. Oke. Tak selesaikan dulu untuk hitbox-nya. Saya sudah punya yang down, sekarang saya buat yang left. Mode rekaman. Terus saya aktifkan left-nya seperti ini. Di sini saya collidernya saya perpanjang jangkauannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan di sini frame ketiga, frame keempat saya matikan. Oke. Terus saya lanjutkan ke right. Mode rekam. Nyalakan. Atur. Sorry, aturnya di sini. Nah, atur. Matikan. Gampang ya. Dan yang terakhir, script. Yang terakhir, attack up. Rekam. Nyalakan. Gampang ya. Terus diatur pointernya. Sini di nonaktifkan. Oke. Mudah sekali. Nah, saya sudah punya satu set mode serangan. Gitu. Mudah ya. Jadi konsep serang itu adalah permainan collision. Jadi pertemuan antar dua collider terjadinya proses overlap sehingga memicu khusus trigger ya, memicu event khusus. Nah, di event itu nanti kita taruh script untuk perhitungan kalkulasi. Gampangnya seperti itu. Oke ya. Nah, mudah kok ini. Nanti kalau untuk skill ya skill nggak jauh berbeda sama, cuma nanti di skill di animasinya kita tambahkan efek, ada efeknya. Jadi animasinya tidak hanya gerakan dasar, tapi prosesnya juga sama. Kita bermain di collidernya mau berapa kali, misalnya mau nyekil di cache 2 kali lah, berarti collidernya 2 kali berbenturan. Seperti itu. Itu gampangnya ya, gampangnya seperti itu. Serangan itu kita jangan hanya terpaku pada sprite dasar ya. Mana sprite dasarnya tuh nih.
Nah, jadi di sprite dasar ini sebenarnya banyak sekali, walaupun hanya diberikan 16 jenis sprite. Ini 16 jenis sprite ya pada tilenya ini. Tapi bukan berarti hanya 4 mode serangan yang bisa dibuat. Ini bisa menciptakan bervariasi mode serangan tergantung dari kreativitas kamu. Tuh ya. Jadi ini bisa lebih dari 4 mode serangan, bisa banyak, ini bisa 8, 7 bisa kita buat. Seperti itu ya, tergantung kreativitasnya. Jadi jangan mentang-mentang aduh sprite-nya cuma dikasihnya segini tile setnya terus gimana dong. Nah, berarti kreativitasmu kurang. Ingat, game menuntut kreativitas ya. Game itu menuntut kreativitas. Kalau kreativitasmu terbatas, kurang kamu kembangkan, di situ nanti muncullah masalah ya. Masalahnya apa ya? Gamemu monoton. Seperti itu. Hal seperti itu yang tidak terlalu diharapkan. Nah, jika kamu membuat karakter lain misalnya ya caster atau pokoknya intinya gini, kapan hitbox itu dibuat? Hitbox itu dibuat tergantung dari komponen apa saja yang ingin menciptakan damage seperti itu. Kalau melee attack itu sudah jelas, melee attack kan 4 arah serangan. Tapi kalau rank kan tidak membutuhkan 4 arah serangan, tapi rank membutuhkan proyektil, di mana proyektilnya menyentuh ke musuh. Setelah menyentuh ke musuh, apa yang terjadi? Nah, terjadilah damage, maka hitbox ada di proyektil. Terus kalau spirit misalnya muncul minionnya butuh hitbox nggak? Ya butuh. Pertanyaannya minionnya nembak range attack atau melee attack. Kalau serangannya jarak dekat, ya maka dia membutuhkan 4 arah hitbox. Kayak gitu ya. Enemy-nya juga sama. Nah, enemy juga sama. Terus kalau untuk serangan area gimana? Nah, kalau serangan area itu misalnya kayak serangan berputar, swing attack gitu loh. Biasanya kan ada swing attack, shoot, muter gitu kan. Di musuh-musuh sekitarnya kena area damage. Nah, maka nanti collider yang dipakai adalah collider circle. Hitbox-nya cukup 1, yaitu hit area. Tidak butuh 4 arah direksi. Kenapa? Karena mau dia mukul dari arah manapun, musuh sekitarnya tetap kena. Nah, bedanya di situ. Oke? Ya, gampang ya. Gampangnya seperti itu. Pertemuan selanjutnya nanti, coba deh. Pertemuan selanjutnya saya akan buat untuk skill. Nanti saya akan coba buat 2 skill dulu ya nanti ya. Skill ini dari skill itu saya akan buat 2 serangan yang berbeda. Yang satu masih menggunakan hit area, hitbox direction, dan yang satu lagi saya gunakan hitbox yang area. Nah, seperti apa? Simak aja nanti di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.